12.000 lebih studi soal kurkumin sudah dipublikasikan di jurnal ilmiah dunia. Ribuan peneliti dari Harvard, Oxford, sampai lembaga riset di Tokyo, semuanya ngebut buktikan bahwa kunyit itu luar biasa. Tapi here's the thing. Nenek moyang kita, entah dimanapun di Nusantara ini, sudah tahu cara bikin kurkumin jadi 2 kali lebih diserap tubuh. Jauh sebelum istilah bioavailabilitas bahkan ada di kamus kedokteran manapun. Dan caranya cuma pakai satu bahan yang ada di dapur lo. Kita bahas habis soal ini. Oke, jadi sebelum kita masuk ke sainsnya, gua mau lo ngebayangin sesuatu dulu. Lo beli kunyit asam di embok jamu langganan. Warnanya kuning keemasan, rasanya asam manis, seger banget. Lo minum, lo ngerasa sehat, selesai. Gitu aja. Tapi ternyata di balik gitu ajanya itu, ada satu formulasi kimia yang bikin para peneliti modern geleng-geleng kepala. Karena yang lo minum itu bukan cuma campuran kunyit sama asam jawa. Itu adalah sebuah sistem penghantaran senyawa aktif yang sudah dioptimasi selama ratusan tahun. Mari kita mulai dari kunyitnya dulu. Kunyit atau curkumalonga itu punya senyawa utama bernama kurkumin. Dan kurkumin ini adalah senyawa yang paling banyak diteliti di seluruh dunia untuk urusan anti-inflamasi, antioksidan, bahkan potensi anti-kanker. Angkanya gila. Lebih dari 12.000 studi sudah dipublikasikan dan tiap tahun angkanya terus naik. Tapi masalahnya, dan ini yang bikin peneliti frustasi selama puluhan tahun, kurkumin itu punya satu kelemahan fatal. Kurkumin itu larut dalam lemak, bukan dalam air. Artinya kalau lu makan kunyit mentah atau minum kunyit yang cuma direbus tanpa apa-apa, tubuh lu cuma menyerap sekitar 1% dari total kurkumin yang masuk. 1%. Dari semua janji besar soal anti-inflamasi dan antioksidan itu, tubuh lu cuma nangkep seupil. Sisanya habis. Keluar lewat pencernaan nggak ada gunanya. Ini yang disebut masalah bioavailabilitas. Kemampuan tubuh untuk benar-benar menyerap dan menggunakan senyawa yang masuk. Dan disinilah kecerdasan nenek moyang kita mulai kelihatan. Karena resep kunyit asam itu nggak cuma kunyit dan air. Ada bahan ketiga yang sering dianggap remeh. Asam jawa, Tamarindus indica. Buah yang rasanya asam itu ternyata punya peran krusial yang nggak pernah lu sadari. Jadi, beberapa tahun terakhir, peneliti mulai menemukan bahwa pH asam, tingkat keasaman, itu bisa ngebantu kurkumin larut lebih baik di lingkungan pencernaan kita. Dan asam jawa itu mengandung asam tartarat dan asam sitrat dalam konsentrasi yang cukup tinggi. Ketika kunyit dicampur dengan asam jawa, pH campuran itu turun drastis. Dan pH yang rendah itu secara kimiawi meningkatkan kelarutan kurkumin. Hasilnya, penyerapan kurkumin bisa naik hingga 2 kali lipat dibanding kalau kunyit diminum tanpa asam jawa. 2 kali lipat, guys. Dari 1% jadi 2%. Atau bahkan lebih kalau prosesnya benar. Dan angka 2% itu mungkin kedengarannya masih kecil, tapi di dunia farmakologi itu perbedaan yang masif. Itu bisa jadi batas antara senyawa yang cuma lewat doang, sama senyawa yang beneran kerja di dalam tubuh lo. Tapi tunggu, belum selesai. Karena asam jawa itu bukan cuma bikin kurkumin lebih larut. Ada satu penemuan lagi yang lebih baru. Ternyata asam tartarat di dalam asam jawa juga berfungsi sebagai inhibitor untuk enzim tertentu di hati. Lu tahu nggak, ketika suatu senyawa masuk ke tubuh, hati itu langsung bekerja keras buat memecah dan membuangnya? Itu namanya first pass metabolism. Dan kurkumin itu salah satu korban utamanya. Hati terlalu agresif nge-breakdown kurkumin sebelum senyawa itu sempat sampai ke aliran darah dan bekerja di jaringan tubuh.
Asam tartarat dari asam jawa nggak sepenuhnya ngehentikan proses ini, tapi bisa melambatkannya. Cukup buat ngasih waktu lebih lama bagi kurkumin untuk didistribusikan ke seluruh tubuh. Jadi lo lihat kan polanya. Kunyit nyediain senyawa aktif, kurkumin. Asam jawa nyediain lingkungan asam yang bikin kurkumin lebih larut sekaligus ngasih perlindungan tambahan lewat asam tartarat. Dua bahan ini nggak cuma dicampur bareng secara kebetulan. Mereka saling melengkapi secara kimiawi. Dan resep ini udah ada sejak, sebelum kita lahir. Sebelum nenek kita lahir. Mungkin sudah ada sejak zaman kerajaan. Oke, sekarang gua mau ceritain sedikit soal asal-usul kunyit asam ini. Karena ini menarik banget. Kunyit asam itu bukan resep yang tiba-tiba muncul di warung embok jamu abad ke-20. Beberapa catatan tertua soal penggunaan kunyit untuk kesehatan di Nusantara itu bisa ditelusuri sampai ke manuskrip Jawa kuno dan tradisi lisan dari zaman Mataram kuno. Dan yang bikin gue fascinated, penggunaan kunyit itu selalu, dan gue tekankan selalu, dikombinasikan dengan sesuatu yang asam. Entah itu asam jawa, jeruk nipis, atau cuka. Enggak pernah ada tradisi jamu yang make kunyit sendirian. Nenek moyang kita entah bagaimana sudah ngehok ini. Bahwa kunyit butuh partner asam buat bisa fahuikan khasiatnya secara maksimal. Dan ini bukan cuma di Jawa. Di Sumatera, di Sulawesi, di Bali, masing-masing punya versi kunyit asam mereka sendiri dengan variasi rempah tambahan. Tapi prinsip dasarnya sama. Kunyit plus asin atau asam. Konsistensi ini di seluruh kepulauan selama berabad-abad itu menurut gua bukan kebetulan. Itu adalah evidence-based practice versi tradisi. Sekarang, gua tahu lu pasti bakal nanya, kalau sainsnya udah jelas, kenapa banyak kunyit asam di luar sana yang rasanya kayak air kunyit tawar dengan sedikit cuka? Dan jawabannya itu bikin gua agak kesal sebenarnya. Banyak produsen jamu, bahkan yang brandnya udah gede, itu bikin kunyit asam dengan proses yang salah. Mereka rebus kunyitnya terlalu lama. Dan panas berlebihan itu justru ngedegradasi kurkumin. Kurkumin itu sensitif terhadap suhu di atas 85 derajat Celcius. Semakin lama direbus, semakin banyak kurkumin yang hancur sebelum sempat diminum. Yang ideal itu gimana? Kunyit diparut atau di blender, direbus dengan api kecil selama nggak lebih dari 10 menit, baru kemudian asam jawa dimasukkan, bukan direbus bareng dari awal. Kenapa? Karena kalau asam jawa direbus terlalu lama, kandungan asam tartaratnya juga mulai degradasi. Jadi, timingnya harus pas. Kunyit dulu, asam jawa belakangan. Nenek moyang kita biasanya masukin asam jawa pas airnya udah mulai agak dingin, atau direndam terpisah lalu disaring dan dicampur. Dan sekali lagi, mereka nggak tahu istilah degradasi termal atau asam tartarat. Mereka cuma tahu caranya yang benar. Ini yang bikin gua selalu bilang, jangan pernah meremehkan resep tradisi. Apalagi resep yang udah diturunkan dari generasi ke generasi. Karena kalau suatu resep itu bertahan selama ratusan tahun dan dipraktikkan secara konsisten di wilayah yang luas, itu artinya ada sesuatu yang works. Dan sains sekarang cuma memberi nama dan penjelasan untuk sesuatu yang sudah bekerja sejak lama. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang gua paling suka. Karena ini tentang kesalahan umum yang hampir semua orang lakuin kalau bikin atau beli kunyit asam. Kesalahan nomor 1, pakai kunyit bubuk instan. Gua nggak bilang kunyit bubuk itu jelek, tapi lu perlu tahu bahwa kunyit bubuk yang dijual di pasaran itu udah melewati proses pengeringan yang melibatkan suhu tinggi. Artinya, sebagian kurkumin udah hancur bahkan sebelum lu beli.
Belum lagi beberapa produk yang nyampurin pewarna kuning buatan buat nutupin kurangnya warna alami. Kalau mau yang bener, pakai kunyit segar. Parut, rebus, saring. Simple. Kesalahan nomor 2. Nggak ada lemak. Ingat, kurkumin itu larut dalam lemak. Jadi kalau lu minum kunyit asam murni tanpa ada lemak sama sekali, penyerapannya tetap kurang optimal meskipun asam jawa udah ngebantu. Trik kecilnya, tambahin setengah sendok teh minyak kelapa atau santan. Nggak perlu banyak, setengah sendok teh aja udah cukup buat significantly meningkatkan absorption rate. Dan ini bukan resep baru, kunyit asam tradisi di beberapa daerah emang selalu dicampur santan. Lihat, lagi-lagi nenek moyang kita udah duluan. Kesalahan nomor 3. Pemanis berlebihan. Banyak kunyit asam komersial yang rasanya terlalu manis. Gula yang berlebihan itu nggak cuma nambah kalori kosong. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa kadar gula tinggi bisa mengganggu metabolisme kurkumin di hati. Jadi kalau mau pakai pemanis, pakai gula aren atau madu secukupnya. Yang penting rasanya seimbang, nggak perlu ngejam banget. Dan satu lagi yang sering dilupain, waktu minum. Kunyit asam itu paling optimal diminum di pagi hari dengan perut yang belum terlalu penuh atau setelah makan ringan. Kenapa? Karena di pagi hari, metabolisme tubuh lo itu di fase aktif. Penyerapan nutrisi umumnya lebih baik dibanding malam hari. Plus, efek antiinflamasi dari kurkumin itu butuh waktu buat build up di tubuh. Jadi kalau lo rutin minum kunyit asam tiap pagi selama 2 minggu, lo baru mulai ngerasa bedanya. Tidur lebih nyenyak, pencernaan lebih lancar, dan badan nggak gampang berasa berat. Oke, gua mau highlight satu studi yang menurut gua paling bikin mind blown. Tahun 2014 ada meta-analisis yang diterbitkan di jurnal Therapeutic Advances in Medical Drug. Studi ini ngumpulin data dari 8 studi klinis terkontrol yang secara spesifik ngetes bioavailabilitas kurkumin dengan berbagai metode. Dan salah satu kesimpulan utamanya, kombinasi kurkumin dengan senyawa yang meningkatkan kelarutan, termasuk asam organik, secara konsisten meningkatkan plasma concentration kurkumin hingga 20 kali lipat dibanding kurkumin murni. 20 kali lipat. Dan meskipun studi ini nggak secara spesifik ngetes kunyit asam ala Indonesia, prinsip kimianya identik dengan apa yang sudah dilakukan embok-embok jamu kita selama berabad-abad. Lu tahu nggak apa yang paling bikin gua terharu dari semua ini? Bahwa di era di mana kita dikelilingi suplemen kurkumin seharga ratusan ribu yang katanya high absorption, yang dikemas dalam kapsul fancy dengan formula paten, jawabannya udah ada di gelas kunyit asam yang harganya cuma 2.000 sampai 5.000 rupiah. 2.000 rupiah. Lu nggak butuh suplemen mahal, lu nggak butuh formula paten, lu cuma butuh kunyit segar, asam jawa, sedikit gula aren, dan cara yang benar. Dan ini brings us to the bigger picture. Kenapa gua bikin video ini? Bukan cuma buat ngasih tahu lo soal sains kunyit asam, tapi lebih dari itu. Gua mau lo, generasi yang terbiasa beli everything in a bottle, untuk sekali lagi ngeliat ke belakang. Nggak untuk balik ke masa lalu, tapi untuk ngerti bahwa banyak hal yang kita anggap kuno itu sebenarnya jauh lebih advance dari yang kita kira. Nenek moyang kita itu bukan orang primitif yang cuma ngikutin resep tanpa makna. Mereka adalah practitioner yang belajar dari pengamatan selama ratusan tahun. Dan resep yang mereka tinggalkan itu adalah warisan yang udah divalidasi oleh sains modern. Jadi next time lo minum kunyit asam, entah buatan lo sendiri atau beli dari embok jamu, gua mau lo ngerasain sesuatu yang beda. Bukan cuma seger di tenggorokan, tapi juga rasa hormat,
ke ribuan tahun kearifan yang terkumpul di satu gelas itu. Karena lu nggak cuma minum jamu, lu minum sejarah, lu minum sains, lu minum warisan. Kalau lu punya cerita soal kunyit asam, resep keluarga, pengalaman aneh, atau mungkin varian unik dari daerah lu, tulis di komen. Gue baca setiap cerita, dan beberapa cerita yang paling menarik bakal kita bahas di episode berikutnya. Karena Racik Nusantara itu bukan cuman channel, ini komunitas yang percaya bahwa tradisi punya tempat di masa depan. Dan kita bakal buktiin itu satu resep pada satu waktu. Racikan Nusantara, khasiat abadi.